Bagaimana ini? Lagi nunggu Barata. Oh, Barata. Mau Oh pergi iya iya. Jembatan. Naik Barata. Oke Iya oke. dong, naik Barata Oh, naik kita. Barata nih. Iya. Opa Prof nih lagi naik Barata nih. Oke. Sukses buat Prof ya. Kemana tuh? Ayo, Ini sama-sama mau naik mobil ini pribadi. Oh, pribadi. Oke, kalau gitu Oke guys, Bang, sukses. YouTuber. Ah iya, oke oke. Oke, ini naik Barata tuh. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Asy-Syidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menanamkan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan, memiliki kepekaan terhadap sesama, peduli terhadap orang lain, yang pada hakikatnya kullu nafsin bima rahinna illa ashabil yamin, berbuat baik terhadap orang lain seolah kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri, peduli terhadap orang lain seolah-olah kita peduli terhadap diri kita sendiri, berbagi terhadap orang lain seolah-olah kita berbagi terhadap diri kita sendiri, yang pada akhirnya semua itu adalah merupakan perbekalan kita untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang selamanya, yang tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan akhirat,
Takwa merupakan bekal sebaik-baiknya perbekalan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita laksanakan, yang semata-mata niatnya karena Allah, menjadikan bekal kita untuk menggapai kehidupan dunia yang bahagia dan kehidupan kelak di akhirat, mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita di Palestina, mereka orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban daripada penjajah Israel, yang tentunya secara ukhuwah basyariah, secara kebangsaan, dan kemudian ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, tentunya menjadikan kita untuk lebih mencintai dan membela Palestina. Kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina? Pertama, di Palestina terhadap Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, yang dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam setelah 40 tahun Nabi Adam alaihissalam membangun Masjid Al-Haram. Kemudian yang kedua, Masjid Al-Aqsa berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, yang merupakan kiblat salat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian yang ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, adalah titik akhir perjalanan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah merupakan salah satu mukjizat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di sanalah Nabi Muhammad SAW berjamaah mengimami seluruh para nabi dan para rasul, mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan para rasul, para nabi yang pernah tinggal dan menyebarkan dakwah, di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Yahya, Zakaria, dan lain seterusnya. Kemudian yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis yang merupakan Abul Mahsyar wal Wansar, tempat kelak dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat. Dan yang keenam, di negara Palestina, Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketujuh, Palestina adalah sebagian daripada daratan Syam yang di dalamnya terdapat keberkahan. Baginda Nabi senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah untuk negara Syam dan Yaman. Kedelapan, banyak para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam. Dan yang kesembilan, Palestina telah melahirkan banyaknya para alim ulama, salah satu di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Semua itu tentunya menjadikan alasan kita harus terus untuk mencintai dan membela Palestina, yang pada akhirnya roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan kesabaran dan pada akhirnya dapat merdeka daripada penjajah Israel. Kemudian, apakah kita bukti mencintai membela Palestina harus dengan perang, dengan berjihad? Tentunya tidak. Dan seyogianya bentuk daripada kepedulian kita, empati kita, merasakan bagaimana andai kata ada dalam diri kita, di antaranya adalah dengan cara kita peduli menyisihkan sebagian harta kita untuk mengurangi penderitaan saudara-saudara umat Islam kita yang ada di Palestina. Dan yang selanjutnya adalah dengan senantiasa mendoakan melalui majelis taklim, melalui majelis manaqib, melalui majelis istighosah, majelis sholawat, kita sempalkan untuk mendoakan mereka yang pada akhirnya kembali kepada diri kita. Mendoakan orang lain sama halnya dengan mendoakan diri kita sendiri. Berbuat baik kita terhadap orang lain sama halnya dengan berbuat terhadap diri kita sendiri. Kullu nafsin bima rahinna illa ashabil yamin. Dan mudah-mudahan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha